Halo, berjumpa lagi dengan saya, Ibu Kinan, di materi pengkajian muskuloskeletal pada anak. Hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana mengkaji sistem muskuloskeletal pada anak, kemudian melihat bagaimana kita bisa membuat asuhan keperawatan pada anak dengan masalah muskuloskeletal. Pada awalnya, kita harus memahami dulu ketika mengkaji muskuloskeletal, kita perlu mengetahui data nama pasien, umur, kemudian membangun hubungan saling percaya dengan anak, begitu juga dengan orang tua, dan menyesuaikan pengkajian sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan anak. Kita harus memahami bahwa pada bayi, tulang itu belum terbentuk secara sempurna. Kemudian kita bisa melihat juga bahwa ligamen-ligamen itu pada bayi masih belum keras betul, kemudian masih bergantung pada hormon-hormon dari ibunya. Kemudian ketika menjadi anak kecil atau anak balita, masih ada gaya berjalan yang masih belum matang pada anak tersebut. Kemudian masih ada masalah pada bagian lutut anak yang belum, karena tulangnya masih belum keras betul, maka ada bentuk-bentuk pergerakan di sistem muskuloskeletal yang memang belum seperti tulang orang dewasa. Kemudian kita juga bisa lihat bahwa pada anak-anak ada berbagai variasi bentuk yang memang sesuai dengan tingkat perkembangan anak pada umurnya. Nah, dalam mengkaji seorang anak, kita tetap harus mempraktekkan prinsip traumatic care, sehingga ketika anak kita kaji, sesudah kita kaji, anak tersebut tidak ada trauma, dan pada saat dilakukan pengkajian, anak juga bisa dengan kooperatif memberikan respon kepada kita sebagai tenaga kesehatan. Nah, secara umum ketika mengkaji seorang anak, kita perlu memperhatikan seperti apa sih perkembangan fisik anak tersebut. Ketika anak tersebut masih anak bayi, atau dia sudah balita, atau dia anak usia sekolah, atau bahkan ketika dia anak yang lebih besar, seperti apa perkembangan fisik yang kita harapkan untuk temukan. Kemudian bagaimana perkembangan kognitifnya, bagaimana perkembangan bahasa, bagaimana perkembangan psikososialnya, perkembangan moralnya, apakah anak tersebut juga mengalami perkembangan disiplin yang sesuai. Misalnya kita minta anak tersebut untuk tolong berjalan ke arah pintu, kemudian balik lagi ke arah suster. Nah, bisa nggak dia mengikuti apa yang kita mau dia lakukan? Kemudian kita juga belajar bahwa kalau mengkaji pengkajian muskuloskeletal berarti fokusnya adalah pada perkembangan tulang dan juga otot anak. Jadi sistem ini yang benar-benar kita perhatikan. Nah, untuk tulang belakang sendiri yang harus kita lihat bagaimana bentuk tulang belakang. Apakah dia curvature-nya itu normal, apakah ada skoliosis, ada lordosis, bentuk-bentuk itu yang kita perhatikan di tulang belakang. Kemudian kita juga melihat apakah tulang belakang ini dia memiliki mobilitas yang sesuai. Misalnya kita minta anaknya untuk angkat tangannya, kemudian kita minta dia membungkuk ke kiri, membungkuk ke kanan, ada kesulitan nggak? Kita perhatikan. Kemudian setelah melihat tulang belakang, melihat ekstremitas kaki dan tangan, melihat bagaimana jumlah jari kaki, jumlah jari tangan, pergerakan jari kaki, pergerakan jari tangan, pergerakan kaki dan tangannya itu sendiri, apakah anak pernah ada polidaktil ketika dia lahir, jarinya lebih dari jumlah yang normal, atau ada sindaktil ketika ada bagian dari tulang jari kaki atau jari tangannya yang menjadi satu. Begitu juga kita bisa melihat bentuk tulang kaki. Apakah kaki anak tersebut bentuknya bow leg, atau dia tibia membuka secara lateral, atau knock knee, jadi lututnya berdekatan.
ya. Jadi kalau bow leg seperti ini di gambar, teman-teman bisa lihat dia kakinya seperti kaki O kalau orang Indonesia bilang, atau knock knee. Nah, knock knee ini biasanya di orang Jepang. Jadi orang Jepang akan bilang kalau kakinya knock knee itu yang bagus. Nah, tapi sebenarnya dua bentuk ini adalah bentuk yang tidak benar. Jadi bukan mengikuti posisi anatomi yang tepat. Berikutnya, kita juga mempelajari bagaimana gaya berjalan anak atau gait. Jadi, kalau anaknya masih kecil, karena dia masih belum mature, belum dewasa, cara berjalannya, tulangnya juga belum terbentuk, kita suka lihat anaknya itu pigeon toe atau towing. Jadi, dia ada gangguan pada torsional atau internal tibia torsion. Jadi, dia jalannya kayak agak berjinjit gitu ya. Kalau kita lihat anak kecil, jalannya masih kayak tuk 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 gitu, kayak agak dijinjit jalannya. Kemudian, apakah ada plantar atau grasp reflex? Ini mestinya kan jalannya ketika normal tuh ada fleksi di jari kakinya, seperti itu. Kemudian kita mengkaji sendinya. Apakah sendi ini ada gangguan di range of motion? Karena kan kalau bergerak, yang kita perhatikan adalah range of motion. Jadi, kemampuan untuk menciptakan pergerakan-pergerakan yang tepat. Nah, kalau di anak-anak atau di bayi itu biasanya suka terjadi hip dislocation. Ini yang kita perlu perhatikan. Kemudian kadang juga ada imobilitas atau hyperflexibility pada bagian sendinya. Kita bisa palpasi sendinya juga untuk lihat apakah ada bengkak, kemudian ada rasa kayak kok ini sendinya nggak firm ya, apa dia lembut gitu. Terus ada rasa panas karena dia memang ada bengkak, ada masalah di bagian sendinya. Nah, kemudian kita mengkaji otot. Otot itu kita kaji bagaimana tone and strength-nya atau kekuatan ototnya. Nah, kalau kekuatan ekstremitas, yang pertama pada anak kita kaji kekuatan lengan. Jadi minta anaknya untuk taruh tangannya ke atas, kasih tangannya ke depan, kemudian nanti perawat minta anak mengangkat tangannya, tapi tangan perawat di atas tangannya dan berikan tekanan. Jadi dia kuat nggak untuk mendorong tekanan yang diberikan oleh tangan perawatnya. Kemudian kekuatan tangannya minta anaknya untuk jabat tangan perawat, kemudian genggam sekuat tenaga kiri dan kanan untuk lihat oh ternyata dia memang anaknya punya kekuatan yang cukup. Kemudian kita lihat kekuatan kaki. Jadi anak duduk di atas meja atau di atas kursi, kakinya menggantung, minta dia untuk gerak-gerakin kakinya dan minta anak untuk lurusin kakinya. Jadi kita kayak mencoba kuat nggak nih kalau perawat kasih dorongan untuk si anak minta angkat kakinya tapi perawat dorong. Jadi kita lihat kiri dan kanan apakah apakah anak ini punya kekuatan kaki yang baik. Kemudian ini adalah bentuk-bentuk gambar ya. Jadi kalau misalnya untuk bayi seperti ini, kita bisa lihat apakah tulang belakangnya bagus ya, dia bisa tahan. Kemudian kita lihat tulang belakangnya seperti apa. Kemudian kalau dia duduk bisa nggak dia tahan tulang belakangnya, apakah dia cenderung miring gitu ya si anaknya karena dia belum kuat atau memang ada masalah. Kemudian bisa lihat ketika makin besar dia makin mampu untuk menopang tulang belakang dan tubuhnya. Jadi ini yang perlu kita perhatikan, sesuai umur, sesuai nggak dia punya perkembangan untuk tulang dan ototnya. Nah, ketika anak makin besar, bisa nggak anak berdiri? Bisa nggak anak mulai berdiri, lihat tulangnya oke nggak, ketika merangkak seperti apa, ketika berjalan nih kita bisa lihat dia cenderung untuk bisa berjalan tapi kayak masih nggak sempurna cara jalannya. Kemudian lihat juga bisa nggak dia kayak gini posisinya, ada yang aneh nggak dibentuk kakinya atau dibentuk tulangnya dan tulang belakangnya. Kemudian kita bisa lihat secara umum kalau melakukan pengkajian, kita bisa lihat penampilan anak ini seperti apa. Kita bisa lihat apakah anak ini kelihatan normal atau ada yang nggak normal. Jadi ketika kita pertama kali melihat, ternyata anaknya ada kayak nggak nyaman ketika disuruh duduk, berarti ada yang aneh nih dengan anak. Tapi ketika anaknya disuruh duduk, oke-oke aja berarti tidak ada masalah. Kemudian lihat caranya dia berjalan. Ketika dia jalan, dia duduk, kita minta naik ke atas meja atau kita minta melakukan sesuatu, ada nggak
permasalahan. Apakah ada masalah otot, apakah ekstremitas atas dan ekstremitas bawahnya oke bergeraknya. Kemudian kita melihat leher, apakah lehernya tuh bisa menopang kepalanya, atau apakah kita minta dia nunduk, dia bisa lakuin, kita minta dia mendangak, dia bisa lakukan, ketika kita minta dia geleng ke kiri dan ke kanan, dia bisa lakukan. Kemudian melihat dia punya bahu dan ekstremitas atas, apakah tangannya bisa diangkat, bahunya bisa diangkat, kemudian ada perubahan nggak di pergerakannya. Kemudian kita melihat tangan, pergelangan tangan dan jari-jari. Apakah romnya bagus? Minta menggenggam, buka tutup tangannya, angkat ke atas, angkat sikunya, bisa nggak? Gerakin pergelangan tangannya dengan arah memutar, kemudian kita observasi lagi. Kemudian ketika udah seperti itu, kita amati tulang belakang, minta dia menunduk, lihat apakah ada bentuk tulang belakang yang skoliosis, lordosis, atau ada tengahnya itu tengahnya itu nggak di tengah, jadi alignmentnya nggak sempurna, nggak normal. Kemudian melihat hipsnya, melihat panggulnya, apakah dia bisa angkat kaki, dia bisa gerakin. Kemudian kita pastikan bahwa memang nggak ada hernia, nggak ada tambahan-tambahan bentuk yang tidak sesuai dengan bentuk anatomisnya. Kemudian untuk bagian bawah ekstremitasnya kita lihat apakah kaki kiri dan kaki kanannya simetris, apakah tingginya sama, apakah ada club foot, apakah anak ini dia nggak bisa angkat kakinya secara tinggi, dia bisa menendang nggak, kita observasi. Kemudian melihat lutut, apakah di lututnya tuh ada bengkak atau enggak, apakah ada yang rasa nyeri, kemudian bagaimana sih pergerakan lututnya, bisa nggak dia kita nyanyi lagu kepala, pundak, lutut, kaki, bisa nggak dia menggerakkan badannya sesuai dengan apa yang kita mau dia kerjakan. Kalau dia sesuai, oke, berarti tidak ada masalah pada sistem muskuloskeletal. Kemudian minta anaknya berjinjit ya untuk angkat dia punya ankle gitu ya, kita minta dia gerakin ankle-nya, kita minta dia berjinjit, kemudian kita perhatikan ada nggak di situ bengkak di joint-nya, di sendinya ya. Nah, yang terakhir kita lihat dia punya kaki ya, kaki paling bawah, jari kakinya gimana, apakah dia ada foot drop atau enggak, apakah dia nggak bisa pertahankan bentuknya, untuk maintain anatomical positionnya kita coba perhatikan. Nah, ini adalah pengkajian muskuloskeletal pada bayi. Jadi kita lakukan ortolani maneuver, jadi kita tekuk kakinya, kita lihat apakah dia punya hip itu masuk ke dalam acetabulum. Jadi ketika kita tekuk, kita masukin, terus kita buka keluar gitu ya, posisinya kita tekuk, kita buka keluar, berada di dalam nggak dia, di dalam si acetabulum nggak, atau apakah keluar dari acetabulumnya di sisi panggulnya. Kemudian kita lihat Barlow maneuver. Jadi Barlow maneuver ini kita perhatikan apakah hipnya itu dia stable atau enggak ya. Kemudian kalau dia stable ya nggak ada masalah, nggak ada rasa apa-apa. Tapi kalau dia nggak stable akan ada pergerakan yang tidak sesuai. Kemudian kita lihat juga Ellis sign. Jadi kakinya kita tekuk dalam posisi supine, terus kita lihat tinggi lututnya tuh sama nggak kiri dan kanan. Kemudian berikutnya kita lihat ini abduction. Jadi apakah kita bisa melihat dia nggak bisa sampai terbuka. Jadi cuman setengah dia bisa. Harusnya dia bisa terbuka lebar, atau dia cuma bisa setengah terbukanya si panggulnya. Kemudian kita bisa juga minta anak untuk berdiri, angkat satu kaki, terus kita perhatikan apakah ada dislocated, jadi dia dislokasi dengan melihat Trendelenburg gait. Kemudian kita minta anaknya tengkurap, kemudian kita minta kakinya diangkat,
kita mau lihat apakah dia sesuai dengan alignment yang normal ya, lurus, atau dia ada external tibial torsion yang tadi, atau dia ada internal tibial torsion. Jadi kalau internal dia kakinya O, dia bow. Kalau ini dia nih bow leg. Kalau dia external tibial torsion, dia nih kakinya yang lutut sama lutut ketemu ya. Nah, berikutnya kita tahu bahwa otot itu dia selalu berdekatan sama neuro ya. Jadi kita bisa lihat refleks. Nah, refleks di semua bagian deep tendon. Jadi bisa lihat di bicep ya. Kita minta dia untuk menekuk dia punya forearm, terus udah gitu kita pakai reflex hammer, nanti bicepnya naik. Kemudian tricepsnya juga seperti itu kita cek. Kemudian brachioradialisnya juga kita cek. Kemudian quadricepsnya juga kita cek, dan Achilles. Jadi ini semua kita bisa cek dengan melihat ada nggak ya extension, kemudian ada foot plantar flexus, kemudian ada extension forearm. Jadi semua ini kita cek juga saat mengkaji muskuloskeletal. Nah, seperti ini. Jadi kalau tricep tangannya seperti itu, kita berikan ketukan pakai reflex hammer, nanti kita bisa lihat anaknya tersebut ada abducted, gitu ya, kita bisa lihat. Kemudian kita bisa lihat ini ketika kita stroke di bicep, tangannya akan naik gitu ya. Kemudian ketika kita minta knee jerk reflex, anaknya kakinya digantung, kita kasih sedikit di sini, nanti kakinya maju. Kemudian Achilles, ketika kita pegang kakinya, kita bikin reflex hammer di belakangnya, ini kakinya dia naik gitu ya. Nah, ketika kita belajar tentang asuhan keperawatan pada anak dengan masalah muskuloskeletal, kita melakukan pengkajian. Pengkajiannya apa? Kita lihat riwayatnya dulu pada saat ini. Kita lihat apakah memang ada keluhan yang berkaitan dengan muskuloskeletal. Kemudian bisa kita lihat apakah ada deformitas, apakah ada rasa nyeri di range of movement-nya, kemudian apakah ada stiffness, swelling, kekakuan, terus dia ada bengkak, kemudian ada perubahan cara berjalan, dia menjadi kayak limping, jadi dia jalannya kayak nggak normal gitu, kayak ada kayak berjinjit gitu ya. Kemudian apakah ada kecelakaan yang terjadi, jatuhkah atau keseleo atau hal yang lainnya. Kemudian lihat dia punya riwayat kesehatan di masa lalu. Gimana waktu dia masih bayi, apakah pernah ada infeksi, apakah dia lahirnya cara sesar atau lahiran normal, ketika dia di dalam perut apakah dia memang ada posisi yang nggak tepat gitu ya, bridge, posisi sungsang, atau dia bagaimana waktu dia waktu dia dikandung ibunya. Kemudian pas dia lahir ada anoksia nggak, gimana Apgar score-nya. Kemudian kita juga lihat apakah ada riwayat misalnya pernah dioperasi, pernah dirawat berhubungan dengan sistem muskuloskeletalnya. Kemudian kita lihat apakah ada penyakit waktu masih bayi, misalnya dia ada polio, ada tuberkulosis, ada kondisi-kondisi yang menyebabkan gangguan fungsi tulang belakangnya. Kemudian lihat status imunisasinya, apakah sudah imunisasi polio atau belum, udah ada imunisasi tetanus atau belum, ada alergi obat, alergi yang lain yang berhubungan dengan sistem muskuloskeletalnya. Kemudian apakah mengkonsumsi obat-obatan, misalnya dia memang kurang nilai kalsiumnya, makanya dia tambah vitamin untuk kalsium gitu ya. Nah, itu kita cek. Kemudian kita lihat bagaimana nutrisi anak ini, apakah berat badannya itu tidak normal, terlalu kurus atau dia terlalu gendut, ada minum vitamin, ada makan makanan yang mengandung kalsium. Kemudian ada lihat family history-nya, apakah memang ada neurological disorder atau penyakit genetik, penyakit bawaan dari
kakak atau adik, dari kakak atau dari bapak atau dari ibunya. Kemudian lihat gimana sih dia punya tempat tinggal. Apakah dia tinggalnya di tempat yang memang membuat anak ini mengalami masalah pada sistem muskuloskeletalnya. Misalnya, tiap hari dia harus tempat tidur memang di atas, jadi tiap hari dia harus naik gitu ya ke atas tempat tidur. Atau memang karena tidurnya di lantai, anak ini cenderung lebih sering merangkak atau ngesot di lantai kayak gitu. Jadi posisi-posisi di mana anak ini kita bisa lihat karena dia ada kebutuhannya dalam hidupnya seperti ini, maka sistem muskuloskeletalnya terganggu. Kemudian lihat bagaimana pertumbuhan dan perkembangannya. Jadi sesuaikan dengan umurnya, kita perhatikan apakah sesuai. Misalnya anaknya udah umur 9 bulan, kok dia belum bisa berdiri sih? Kok dia belum bisa duduk? Masih harus disanggah. Jadi kita perhatikan. Kemudian misalnya anaknya udah umur 1 tahun atau 2 tahun, kita minta berdiri dengan satu kaki, dia masih nggak bisa. Kemudian kita lihat dia udah anaknya udah SD gitu ya, kok dia nggak bisa jalan lurus sesuai garis, kok dia nggak bisa jalan pelan, bisanya lari aja gitu, nggak bisa disuruh jalan pelan, selalu pasti lari ke sana ke sini. Jadi itu kita perhatikan apakah sesuai dengan perkembangan anaknya. Kemudian sesudah itu kita berkolaborasi dengan pemeriksaan diagnostik. Jadi pemeriksaan diagnostiknya bisa dengan memeriksa complete blood count, bisa dengan melihat apakah ada infeksi dengan CRP, bisa lihat bagaimana dia punya level di kalsium dan fosfornya untuk lihat apakah ada masalah pada ginjal dan sistem tulangnya. Kemudian lihat apakah ada masalah dengan inflammatory process. Jadi lihat erythrocyte sedimentation rate-nya. Kemudian apakah perlu dilakukan kultur darah atau sensitivitas karena mungkin ada infeksi. Lihat juga apakah kita perlu lakukan bone biopsi. Kalau misalnya tiba-tiba ketika kita pengkajian, ada benjolan nih di bagian tulangnya, kok kayak nggak normal, bisa diperhatikan perlu nggak dilakukan bone biopsi. Kemudian apakah kita perlu melakukan aspirasi cairan. Misalnya kalau di orang tua kita perlu aspirasi cairan di lututnya karena lututnya tiba-tiba bengkak. Nah di anak-anak harusnya nggak ada kan. Nah kita lihat nih perlu nggak, atau kita perlu lakukan artrografi untuk melihat sendinya tuh ada masalah nggak, atau kita melihat bone scan karena memang ada riwayat cancer dan kita mau lihat apakah ada metastasis. Kemudian kita bisa juga lakukan CT scan. Nah semua ini dilakukan dengan kolaborasi dengan tenaga medis, jadi dengan dokter anak. Kemudian kalau dokter anak tidak bisa, kita kolaborasi dengan pediatrician, dokter anak, atau dengan dokter ortopedi. Jadi kita bisa melihat karena ini masalah muskuloskeletal. Nah, selain CT scan bisa lakukan MRI untuk lihat seperti apa sih, apakah ada gangguan struktur atau gangguan sirkulasi atau metabolik dari tulang dan ototnya. Bisa juga cuma diminta untuk lakukan X-ray kalau misalnya cuma patah tulang, kita bisa lihat. Atau bisa juga pakai ultrasound. Jadi terkadang dokternya akan cenderung pakai ultrasound dulu, baru ketika dia nggak bisa lihat apa-apa di ultrasound, dia masukin ke X-ray. Nggak bisa kelihatan di X-ray, dia pindah ke CT scan atau ke MRI. Nggak bisa lagi, dia lihat pakai artrografi, bone scan, atau fluid aspiration, atau bone biopsi. Jadi dari yang paling sederhana ke yang paling kompleks untuk benar-benar bisa mendiagnosa apa sih yang terjadi pada anak. Nah, sebagai tenaga keperawatan, kita perlu tahu apa sih yang dilakukan, karena nanti kita yang akan menjelaskan tujuan dari dilakukan ini apa. Atau udah dijelasin sama dokternya, pasiennya masih nggak ngerti, anaknya masih nggak nyaman. Jadi mana yang nantinya bisa menimbulkan traumatik
care ya, karena kita kan cenderung ke atraumatic care. Jadi kita mau lihat mana sih atau bagaimana sih caranya kita menjelaskan supaya anak ini nggak mengalami trauma ketika dilakukan proses diagnostiknya. Nah, berikutnya apa aja nursing diagnose yang bisa muncul? Nursing diagnosenya bisa pain, bisa impaired physical mobility, jadi mobilitas fisiknya terganggu. Bisa dia ada peripheral neurovascular dysfunction. Bisa juga dia ada impaired skin integrity karena harus pakai devices gitu ya, treatment devices, atau dilakukan alat untuk menunjang supaya bisa berfungsi dengan normal. Bisa juga konstipasi karena anaknya kurang bergerak kan, jadi dia kurang motilitas ususnya. Kemudian bisa juga jadinya dia nggak bisa pipis lancar karena dia nggak bisa jalan. Kemudian bisa juga ada memang masalah ya dari awal dia ada delay di pertumbuhan dan perkembangannya. Bisa juga dia menjadi low self esteem, jadi harga diri rendah karena ada suatu kondisi misalnya dia harus pakai cast ya, di gips tangannya, atau dia harus pakai crutches, pakai tongkat gitu ya. Itu yang kita bisa lihat. Nah, ini salah satu contohnya kalau anak harus dipakein cast gitu ya. Nah, intervensi apa yang kita bisa lakukan untuk mengurangi atau menindaklanjuti masalah? Bisa dengan kalau dia ada nyeri bisa pakai cold and heat applications, bisa kasih braces atau splint, ini kolaborasi dengan dokter. Terus bisa lakukan manipulasi, jadi range of movementnya kita tingkatin, bekerja sama dengan fisioterapis. Bisa juga harus dikasih casting kayak gini, casting ya, dikasih casting, dipakein gips supaya bisa dijaga untuk kembali ke posisi anatomical yang normal. Kemudian bisa juga dikasih traksi ya. Jadi teman-teman bisa lihat traksi seperti apa gambarnya, bisa juga dikasih external fixation. Jadi casting sama external fixation tuh mirip-mirip. Jadi dia tujuannya sama. Jadi teman-teman bisa Google untuk gimana bentuknya. Bisa juga harus diintervensinya dengan dioperasi karena tulangnya patah. Bisa pasangin pen. Atau kita bisa bantu dengan ambulatory device, jadi pakai crutches supaya bisa jalan. Atau bisa juga prostetik, kalau memang misalnya tulangnya patah banget, nggak bisa diperbaharui, diganti jadi kaki palsu. Ya, nah ini adalah intervensi lainnya yang bisa kita bantu untuk pasien kita, yaitu kita edukasi bahwa bisa mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung kalsium, fosfor, vitamin A dan vitamin B, vitamin D supaya tulangnya bisa berfungsi dengan baik. Ini adalah kondisi-kondisi yang bisa kita temuin. Jadi ada yang disebut dengan congenital disorder karena ada perubahan pada status muskuloskeletalnya, memang dari sananya udah ada perubahan. Ada juga yang disebut dengan metatarsus adductus seperti ini ya. Kemudian ada yang disebut dengan clubfoot. Kemudian ada yang disebut dengan displasia hips. Jadi hipsnya keluar dari si acetabulum. Jadi harus dijaga supaya tetap berada pada posisinya dengan ya ini, dengan fixation ya. Nah, ini adalah beberapa kondisi ya yang kita bisa lihat. Misalnya memang ada perubahan pada memang status muskuloskeletalnya, ada congenital limb defect, ada memang proses pembentukan tulangnya yang nggak sempurna, memang ada distrofi pada ototnya, kemudian ada torsial deformity karena memang ada femoral intervention, ada juga tibial torsion, kemudian ada leg calf pertus disease, kemudian ada slip capital femoral epiphysis, kemudian ada osgood-Schlatter disease, kemudian ada skoliosis yang kita bisa lihat, kemudian ada juga memang kondisi yang terjadi karena ada penyakit infeksius atau inflamatori yang terjadi di anak tersebut. Bisa karena ada osteomyelitis, jadi infeksi pada otot dan tulangnya, otot dan
otot dan tulangnya, kemudian ada septic arthritis, jadi memang jointnya atau sendinya tuh mengalami inflamasi karena ada ya infeksi, atau ada juvenile arthritis karena misalnya dia jadi arthritis karena terlalu sering dipakai. Kemudian ada juga penyakit lupus yang membuat muskuloskeletalnya bermasalah, atau ada trauma gitu ya karena dia main bola terus jatuh. Nah, ada sports injury, atau ada dia nggak sengaja kepleset patah, atau misalnya dia terlalu sering main badminton atau main pingpong, jadi dia punya lengan dan dia punya pergelangan tangan tuh injured gitu ya. Kemudian ada juga sprain and strain, jadi dia kakinya keseleo. Kemudian ada dislokasi misalnya karena main sepak bola ketabrak sama pemain yang lain, dia punya bahu dislokasi. Nah, itu kondisi-kondisi yang kita perlu perhatikan, dan ini adalah buku sumber yang saya gunakan. Jadi, sampai di sini pembelajaran kita hari ini.